Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pajak itu keren. Itu singkatan dari PIK. PIK juga memiliki kepanjangan Pratama Indomitra Konsultan. Nama yang memang sedang kami bangun menjadi suatu world class consulting firm. Konsultan pajak lokal berkelas dunia. Ini suatu ambisi, bukan ambisi sebenarnya, suatu visi yang harus kita bangun untuk bisa menjadi konsultan yang bermaslahat, ya, bermanfaat bagi sesama. Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini sesuai dengan webinar yang diselenggarakan pada Rabu tanggal berapa ini? Tanggal 25 ya, 24 ya. 24 November 2021 ada banyak pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Padahal pertanyaan yang sebelum sempat saya sudah saya jawab, ada sekitar 80-an. Sekarang pun masih ada puluhan pertanyaan terkait dengan kebijakan baru dari Ditjen Pajak karena ada pengesahan Undang-Undang HPP, khususnya pemberian natura. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Ini pertanyaan yang belum sempat saya jawab, ini pertanyaan pukul 10.01. Jadi masih ada 1,5 jaman lah pertanyaan yang ngumpul ya selama webinar berlangsung di tanggal 24 November lalu. Baik, kita mulai. Ya. Aspek pajak atas leasing untuk fasilitas kendaraan. Jadi ini ada Pak Agam Ananda, Pak Anta Widiatno. Pertanyaan, jika fasilitas kendaraan yang digunakan direktur, perusahaan membayarkan cicilan kreditnya ke leasing atau leasing, bagaimana perpajakan terkait undang HPP? Ya, itu tadi yang kita bahas di Rabu lalu. Pokoknya benefit in kind itu objek pajak, gitu aja ya. Jadi mau asal muasal aset yang jadi fasilitas itu dari mana, apakah disewa, punya sendiri, hasil leasing, ketika memberikan benefit in kind, fasilitas, kenikmatan kepada pegawai, itu objek PPh 21 ke depannya. Begitu, Pak Anta Widiatno. Pak Pri mau tanya untuk penjelasan Pak Pri di Excel, contoh 6C, fasilitas kendaraan yang disediakan dari lessor, BKP menggunakan kontrak sewa guna hasil leasing dan hasil opsi, sama. Kalau sewa guna usaha, hak opsi, ya dengan hak opsi, itu bukan objek PPh 23. Dasar hukumnya mana? Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang PPh. Begitu Pak Anta. Anta Ana. Nah, jadi Anta Bapak, Anta Ane. Ini bahasa Arab ya. Ini. Baik, kemudian Pak Iim Ibrahim Nur, perbedaan BIK dengan fringe benefit. Pak Iim perbedaannya di tulisan. Yang satu BIK, yang satu benefit. Enggak, gitu guyonannya. Jadi fringe benefit itu sebetulnya benefit yang bukan utama. Itu asal muasalnya begitu. Ya, fringe itu kan sebetulnya not mainstream dalam bahasa Inggris, ya, bukan yang utama. Nah, rata-rata imbalan dalam bentuk yang tidak utama itu seringkali bukan tunai. Itu ceritanya, bukan tunai. Apa imbalan gaji 50? Misalkan Pak Iim dapat gaji, misalkan biar kelihatan gede 100 juta. Nah, karena Pak Iim punya jabatan tertentu, berarti dapat fasilitas lainnya tambahan. Fasilitas mobil operasional, mobil dinas, mungkin rumah dinas. Nah, ini tambahan, bukan yang utama. Yang utama tadi gaji 100 juta. Pegawai BRI mantep nih ya, soalnya omsetnya wah puluhan triliun gitu. Nah, gitu Pak Iim. Jadi artinya ini Ibu Bapak semua ya, fringe benefit memang seringkali interchangeable, saling dipertukarkan penggunaannya dengan benefit in kind. Pertimbangan sederhananya tadi, imbalan tambahan yang bukan utama, rata-rata itu non-tunai. Nah, Ibu Bapak coba bisa bayangkan kalau imbalan utamanya non-tunai. Imbalan utamanya non-tunai. Jadi nggak dapat uang, dapatnya beras, lauk pauk gitu kan. Nah, itu akan repot sekali ya. Jadi makanya masuk ke imbalan tambahan atau fringe benefit. Demikian. Pak Tansun Gyok. Bagi Pak Bri dan tim izin bertanya, apakah aturan pelaksana turunan HPP saat ini sudah terbit? Belum. Apakah terima satu final atas pesangon dan pensiun ada perubahan? Tidak ada. Peredaran bruto menurut 31E tidak dijelaskan detail. Sedangkan menurut SE,
Perolehan bruto disebutkan meliputi penghasilan tunai final, tidak final. Bagaimana tanggapan Pak Pri? Ya, kalau SE itu sebetulnya kan penafsiran. Ya. Nah, sebetulnya ya kembali lagi, saya mengacu pada undang-undang PPH, itu nggak masuk. Karena peredaran bruto nggak masuk di atas itu. Tapi ya kembali ini penafsiran. Nah, dia menafsirkan dari total kata Dirjen Pajak. Paling nanti kalau ini dispute. Nah, dasar hukum saya apa? Saya mengacu pada pasal 16 Undang-Undang PPH. Ini saya coba buka ya, pasal 16 Undang-Undang PPH. Ini susunan dalam satu naskah. Pasal 16 nggak mengalami perubahan di Undang-Undang HPP ya. Nah, kita akan melihat di sini contohnya. Ya, cara menghitung pajak, ini ada penghasilan kena pajak, kita lihat di contohnya. Nah ini, jadi contoh di pasal 16 Undang-Undang PPH ayat 1 ini, sebentar, ini peredaran atau penghasilan ini, sebentar yang ditanya. Peredaran bruto nih Pak. Peredaran bruto ini ditempatkan di atas. Sementara penghasilan lainnya ditempatkan di bawah. Laba usaha penghasilan lainnya. Jadi beda Pak. Peredaran bruto, tapi ya DJP memang menafsirkan DSE itu menjadi bagian total. Nah ini masalah penafsiran. Soalnya kalau penghasilan ya, tapi yang dinamakan ini peredaran bruto, berarti pakai istilah di accounting. Begitu Pak, sang panggilannya siapa ini? Pak Sun ya. Pak Tan Sun ya. Oke, itu. Jadi Bapak bisa rujuk ya di pasal 16 Undang-Undang PPH. Bu Eni Sudarwati, fasilitas untuk karyawan. Pak Pri, di berita menurut Bu Menteri Keuangan laptop dan HP untuk start diri baca. Bagaimana ya Pak? Ya, jadi gini Bu Eni ya. Ini saya melihat ada celah yang nanti dipakai oleh peraturan pemerintah. Ada di level, sebentar saya. Nah ini ya. Ya, jadi apa yang muncul di berita, di media itu memang kemungkinan akan masuk ke sini. Kenapa saya katakan kemungkinan? Karena ya, peraturannya belum keluar. Jadi tapi dari peraturan yang sudah disahkan, ini memang natural dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi saya melihat di sini pemerintah mencoba bermain, mendefinisikan ya, bermain definisi tentang jenis dan atau batasan tertentu untuk nantinya tertuang di dalam peraturan pemerintah. Demikian Bu Eni ya. Baik, PP atas tantium. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon pertanyaan bagaimana jika tantium ditetapkan terus di pos sebagai dana pensiun yang dipos langsung ke DPLK, apakah dikecualikan pemotongan? Tantium itu udah objek PP 21 Pak. Itu Bu Fatiningsih ya, sudah jadi objek, ditetapkan terus di pos sebagai dana pensiun yang dipos langsung ke DPLK. Nah, artinya di sini sudah diberikan oleh pemberi kerjanya siapa perusahaan kepada karyawan. Cuman duitnya langsung ke dana pensiun. Jadi ceritanya karyawan dapat penghasilan tantium, kemudian diinvestasikan ke dana pensiun. Nah dari situ kemudian ini. Jadi kita harus lihat dulu skema transaksinya. Saya sih melihatnya seperti itu. Ya. Jadi kecuali memang si siapa pemberi kerja ngomong iuran dana pensiunnya. Ya, iuran dana pensiunnya itu dialihkan sana. Iuran dana pensiun memang pengenaan pajaknya nanti pas pensiun. Kalau tantium enggak, demikian. Kalau mau iuran dana pensiun, tapi namanya beda ya. Pengenaan pajaknya juga beda, demikian. Kemudian Pak, koreksi fiskal atas BK. Pak Antonius Ramos Priambodo, selamat pagi Pak. Artinya sudah walaupun biaya-biaya BK itu kita koreksi dan tetap iya. Tetap objek PPh 21 karena memang dipaksa itu tidak perlu dikoreksi. Pasal 6 ayat 1 huruf Nancy tidak perlu dikoreksi, semuanya benefit in cash. Demikian. Pak Ibu Fatiningsih lagi, maaf Pak Pri jika medical check up, ya saya maafkan Bu, itu bukan kegiatan kesehatan benefit yang melainkan penemuan keterangan. Ya, itu masuk kategori benefit in kind. Ya, sertifikat itu bisa tetap DE tapi objek pajak. Karena itu kenikmatan fasilitas untuk karyawan. Terserah itu.
ya, benefit karyawan. Nah, karena karyawannya dapat dari pemberi kerja, dapatnya apa? Non tunai. Demikian. Pak Triyudo Aryo Tejo, Pak Pri, jika biaya employee gathering apakah menjadi objek 21? Iya. Nah, pilihannya kalau itu bagian, nah ini nanti memang gini. Kalau family gathering itu sebetulnya benefit in kind. Ya, berarti objek. Caranya gimana? Jadi proporsional. Diproporsional. Nah, kalau misalkan kita mencatatnya bukan dari benefit in kind, misalkan biaya ya ini ya itu nggak terkait dengan usaha, berarti bisa. Kalau mau misalkan capacity building gitu ya. Tapi kalau family gathering agak susah, itu benefit in kind. Karena memang kenikmatan fasilitas yang diberikan karyawan gratis. Demikian Pak Triyudo. Pak Nurdiana Kus Hartatik. Ibu kali ya. Soalnya ada Kus Hartatik. Ibu Nurdiana. Tapi Nurdiana laki juga. Susah juga nih. Kalau Diana perempuan, Nurnya laki perempuannya. Bu Nurdiana ya. Izin pertanyaan untuk biaya tur karyawan bersama apakah menjadi objek 21 pasca? Iya. DE. Itu DE dan taxable. PwC, kalau supir direksi apakah juga menjadi objek buat direksinya? Kalau dikasih oleh perusahaan, ya itu. Kalau mau supir direksinya itu ya dipotong 21 menjadi pegawai perusahaan supaya apa? Tarif pajaknya kecil. Bahkan bisa jadi nggak kena pajak tuh. Tapi kalau disediakan oleh perusahaan ya kepada direksi, nah saya cenderung jadi jangan dianggap sebagai fasilitas direksi. Itu pegawai tersendiri yang memang tugasnya supir. Itu lebih enak, Pak. Demikian. Bu Mulyani, kalau skema gitu, wah ini dipotong nih. Kalau skema gitu kayaknya jadi besar tanggung PPh-nya, Pak. Ya, betul. Ya. Pak Martinus Wisnu, izin bertanya, apakah dana pensiun pemberi kerja yang dibayarkan perusahaan bisa dibayarkan secara bersamaan? Dana pensiun bisa. Bisa. Memang bukan objek pajak. Ada di pasal 4 ayat 3, Pak. Undang-Undang PPh. Demikian. Pembebanan biaya mobil direksi, Pak Jimmy Iwan Susanto. Bagaimana pembebanan biaya mobil direksi yang dibeli oleh perusahaan sebagai aset? Nah, pembebanan itu nanti dianggap sebagai bagian dari kalau aset penyusutan gitu ya. Cuman saya melihatnya ya ini kembali ke peraturan pelaksana ya. Kalau selama ini sih memang dianggap sewa bulanannya berapa. Itu untuk menjadi benefit in kind. Demikian. Pak Arjun Deornai. Izin bertanya, Pak, apakah premi asuransi swasta selain BPJS apakah masuk objek 21? Iya. Objek 21. Jawabannya enak ya. Semuanya objek 21 gitu. Ya karena memang Undang-Undang APP membatasi itu hanya 4 aja yang non objek 21 ya. Sisanya benefit in kind itu objek 21. Baik, Bu Widya Naomi, selamat siang. Izin bertanya Pak Pri, terkait rental mobil. Jika perjanjian menjadi anannya pihak rental akan motong 23. Enggak, yang motong tuh yang menyewa, Bu. Bukan rental, rental tuh dipotong. Tapi kalau misalkan penyewanya adalah orang pribadi, itu nggak ada pemotongan 23. Jadi yang pas itu pemotongnya adalah lesinya yang menyewa. Demikian ya. Dan dikritiknya saat akhir tahun. Nah, di tahun employee enggak, ini ceritanya yang sebentar. Enggak salah Ibu Widya. Jadi yang mengkreditkan kalau ada PPh 23 itu bukan si employee tapi rentalnya. Demikian. Pak Susanto, Pak Pri, kalau perusahaan sewa mobil untuk karyawan, potong 23 dan accounting bukan biaya sewa. Kemudian mobil itu digunakan oleh karyawan yang merupakan natura. Berarti perusahaan membuka 2 jenis biaya ya Pak. Jenis biayanya satu. Jenis biayanya satu, cuman itu nanti kena PPh 21. Jadi nggak semuanya itu menjadi jurnal tersendiri. Ya kalau mobil sendiri dipakai oleh direksi, terus gimana jurnalnya? Bingung tuh, sampai kiamat kurang 2 hari nggak mungkin di jurnal itu. Nah, mobil perusahaan sendiri kan biayanya penyusutan aja, biaya pemeliharaan. Tapi dipakai sebagai fasilitas direksi, jurnalnya apa? Nggak ada. Tapi di 21 itu bagian dari objek PPh 21. Ya harus dinilai dengan nggak ada jurnalnya. Ya. Tapi sekali lagi ya, Ibu Bapak, penentuan berapa dasar pengukurannya, misalkan tadi benefit in kind, jika itu aset perusahaan sendiri belum, secara pasti belum keluar. Tapi saya melihat dari praktek yang ada selama ini, disetarakan dengan sewa bulanan.
Demikian. Pak Miftahudin, pajak. Fasilitas atau natura kenikmatan yang dimaksud apakah yang diberi secara rutin aja atau termasuk yang insidental juga? Itu tidak disebutkan mau rutin mau insidental, pokoknya benefit in kind itu objek pajak kecuali 5 item. Kalau non PNS 4 item. Pasal 4 ayat 3 huruf delta. Demikian. Pak Yofian Syah. Pemotongan 200 BK berupa fasilitas kendaraan berapa perhitungan tarifnya? Pak Yofiansah, saya sudah share perhitungan di Excel ya. Bapak bisa cek lagi cara ngitungnya. Jadi secara sederhana, penghasilan natura itu dimasukkan menjadi bagian dari payroll sistem. Ditambahkan. Nah, nilainya tadi ya disesuaikan dengan kalau mobil, sewa mobil sebulan berapa. Gitu. Oke. Pak Budianto, Pak mau tanya jika di proyek ada kegiatan futsal untuk pekerja daily worker, apakah sewa lapangan futsal natura? Nah ini nanti memang susah itu, susah menentukan objeknya. Pada dasarnya itu natura, ya. Pada dasarnya itu natura. Jadi fasilitas olahraga yang disediakan oleh perusahaan itu natura. Cuman nanti mudah-mudahan ada batasan tertentu yang bukan objek PP 21. Ini terus terang memang nanti menjadi ambigu, Pak. Ya, ya kalau bicara natura, ya itu kenikmatan. Jadi pokoknya imbalan kepada karyawan non tunai, ya fasilitas-fasilitas perusahaan itu semuanya natura. Yang tadinya si pegawai harus nyewa lapangan futsal, dia nggak perlu nyewa. Berarti apa? Ada benefit. Demikian Pak Yofiansa ya, Pak Budianto. Oh Pak Budianto tadi. Pak Bu Asma atau Bapak ini? Bu Asma kali ya. Di sini soalnya Asma perempuan. Saya Asma, ya saya Prianto Bu. Ya, izin bertanya Pak, untuk reimburse biaya parkir kendaraan milik kendaraan yang dipakai untuk mengambil orderan itu apakah objek 21? Itu milik kalian dipakai untuk mengambil orderan, itu saya melihat nggak masuk karena pelaksanaan pekerjaan, hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Itu, ya. Aspek PH atas ESOP Pak Lutfi Erlangga. Semangat pagi selalu Pak Pri. Semangat pagi juga. Bagaimana aspek PH 21 atas dan untuk employee stock ownership? Intinya kalau benefit in kind ya objek pajak. 21 dan deductible. Gitu aja, Pak. Sekarang lebih sederhana. Pak Trimono. Pak Tri 3, Mono 1. Gimana nih Pak Trimono? 31 ya. Izin bertanya Pak Pri. Iseng aja nih ya, siang-siang saya yang jawab pertanyaan ini. Biar nggak ngantuk aja Pak Trimono ya. Ya, bagaimana perlakuan untuk konsumsi meeting dilakukan sebagian karyawan? Itu juga masuk benefit in kind. Ya, objek 21 karena nggak seluruh karyawan. Tapi sekali lagi nih Bapak, batasan tertentunya itu nanti yang menjadi penentu apakah dikenakan 21 atau enggak. Yang jelas itu benefit in kind. Pak David Loa. Selamat pagi Pak Pri, mau izin bertanya, bila perusahaan menggunakan jasa trainer WNA dan memberikan fasilitas akomodasi bagian pengakuan pajak atasnya, ya pengakuan pajak atas PPh-nya ya sama dipotong PPh dari seluruh penghasilan termasuk fasilitas akomodasi Pak. Yang nanggung biasanya perusahaan kan. Demikian. Pak Trimono lagi izin tanya, beda jam, beda waktu ya, beda menit. Jadi posting lagi. Izin tanya Pak Pri, bagaimana jika ada pemberian fasilitas sewa mobil kepada karyawan yang melakukan perjalanan dinas? Kalau perjalanan dinas tuh saya melihat masih hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu nanti memang sekali lagi nunggu PP, Pak. Tapi saya melihat ini kategori hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Ya. Bapak atau Bu Kia ya, Kia. Sewa rumah untuk TK potong PPh 10%. Apakah nanti dihitung dengan sebagai penghasilan? Iya, benefit in kind, potong PPh 21. Gampang jawabnya nih ya sebetulnya. Pertanyaan macam-macam, jawabannya cuma satu. Ya, objek 21 gitu ya. Jadi cepat ini Pak. Pak Alex Tan ini ya. Pak izin, ya saya izinkan Pak. Izin bertanya berdasarkan undang PP bahwa untuk biaya natura yang dapat dibiayakan surut masih perlu dibuatkan daftar nominatif? Enggak. Yang penting nggak perlu daftar nominatif. Yang penting itu semuanya adalah matching cost dengan revenue. Tapi memang secara tegas di pasal 6 ayat 1 huruf Nancy semua benefit in kind itu deductible. Demikian Pak Alexan. Pak Raymond Hadi Subrata. Pak Pri, contoh untuk rumah yang dimiliki perusahaan yang digunakan oleh pejabat, maka jika dianjurkan biaya sewanya 50 juta setahun, bagaimana dengan jumlahnya? Apakah nggak ada jurnal Pak? Oh, biayanya jadi nggak ada jurnal. Kalau nanti jurnalnya misalkan, yang jelaskan ini, sebentar. Ini rumah milik perusahaan, nggak ada jurnal.
Benefit income-nya nggak ada jurnal, 50 juta. Tapi nanti di perhitungan PB21 muncul tuh. Benefit income-nya nambah, 50 juta. Nah, kalau di jurnal sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa, Pak. Karena nggak balance. Juga. Jurnalnya apa? Pak Raymond pada bingung gitu kan. Jadi karyawan pada bingung, Pak. Jadi debitnya Pak Raymond, kreditnya bingung. Jadi jurnal debit pada kredit. Nah gitu. Saya juga pada bingung, Pak. Nggak ada ya. Oke. Baik. PPA 21 yang memberi kerja Pak Ahmed Syihab. Wah, ini keturunan Nabi nih. Duriatin Nabi ya. Syihab, Syahab. Pak Pri itu contoh Windows 1 yang karyawan mungkin ya Pak. Kalau saya di Windows 1 yang memberi kerja gimana? Itu yang saya tulis itu di ini. Di gross up, Pak. Jadi Pak Ahmad Syihab yang satu itu gross up. Kalau tanggung karyawan itu nggak muncul biayanya, biaya PPh 21. Ya, ini aja dipotong. Jadi contohnya gini, nah ini saya contohkan Pak Syihab ya. Perbedaannya apa? Saya copy dulu. Opsi 1, opsi 2, ini sekarang misalkan gross up dan non gross up ya. Saya tulis, sebentar. Biaya. Oke, ini sebenarnya nggak ada jurnalnya sih, nggak ada ini, saya hapus ya. Biaya PPh 21. Ya. Misal gini, Bapak Ibu ya. Kalau ini gross up. Ini ditanggung pemberi kerja, ditanggung employee. Ini jurnalnya. Ya. Ini saya kosongin. Oh. Baik. Jadi gini, Pak Ahmed Syihab ya. Kalau opsi 1 gross up, ini dia. Gross up sekarang mau BIK, BIC sama ya, tunjangan PPh 21. Kalau misalkan ditanggung employee, ini dia harus berkurang. Perbedaannya di sini. Take home pay ditanggung ini. Jadi pembayarannya sebesar, kita lihat di situ. Take home pay-nya hanya 42. Berasal dari mana? 60.000 dikurangi dengan 18. Ini kalau saya hapus, sebentar. Ini 10. Ya, ini saya hapus. Oh ini ya, kali. Ya.
Ini rumusnya Pak Ahmed ya. Kalau misalkan PPh ditanggung pemberi kerja, ditanggung siapa? Karyawan. Nah, ini jurnalnya ini, take home pay-nya berkurang jauh. Tapi kalau ini tetap. Demikian ya, ini contoh satu. Oke. Okay. 21, 11, 25 P. Baik, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bukti potong penghasilan dokter. Pak Wahyu, Ibu Wahyu Jasmine ya. Selamat pagi Pak Pri. Saya sebentar. Ini. Ya. Pak, ada salah satu dokter mendapatkan penghasilan dari hasil praktek dokter, fee marketing dan penghasilan sebagai komisaris. Yang ingin saya tanya pertanyaan, apakah dari penghasilan tersebut ada 3 bukti potong? Iya, 3 bukti potong. Bukti potong sebagai dokter, nanti bukti potong bulanan, dia menggunakan perkiraan penghasilan itu yang 50%. Kalau penghasilan misalkan dari film marketing, itu sama, tapi nanti penghasilan sebagai komisaris itu pakai PPh 21 yang kayak karyawan. Jadi ada 3 bukti potong. Itu, ya. Nah, kemudian biaya sewa, sebentar saya geser. Biaya sewa bangunan bagi CV, ya. Bu Yayah ya. Bolehkah CV membiayakan biaya sewa bangunan kepada pemilik CV dengan memotong PPh final? Membiayakan biaya sewa kepada pemilik CV. Tergantung kesepakatan, Bu. Sekarang mau nggak pemilik CV itu dipotong? Membiayakan biaya sewa bangunan kepada membiayakan. Maksudnya saya bingung. Bolehkah CV membiayakan biaya sewa bangunan kepada pemilik CV? Kalau membiayakan ya di CV. Kalau kepada pemilik CV berarti bingung saya membacanya ya. Ya, bolehkah dan memotong? Intinya gini Bu ya. Kalau yang menyewa, yang membayar sewa CV ya otomatis potong PPh final 10%. Kalau yang menyewa itu pemilik CV kan orang pribadi, dia nggak potong PPh 10% gitu aja. Ya, kalau nanti siapa yang menanggung biaya terserah kesepakatan antara pemilik CV dan CV-nya. Baik, equalisasi PPh Pak Miftahudin. Izin bertanya mengenai pemotongan PPh yang sesuai aturan pajak saat dibayarkan. JT pembayaran, banyak pengeluaran, jatuh tempo pembayaran tersedia untuk dibayarkan. Banyak pengeluaran perusahaan yang pembayarannya pada waktu berbeda waktu dengan pembayarannya. Dan ketika dilakukan negosiasi antara beban dan DPP tidak akan ketemu. Apakah jenis hal umum Pak? Pak Miftahudin umum. Kenapa? Nah ini ceritanya. Pak Miftahudin, Bapak harus cek ya pasal 15 PP 94 2010 di situ. Bapak cek di pasal 8. Jadi ini kasusnya karena oke, saya tulis biar lebih ini ya. Saya coba copy dulu. Ya, jadi gini Bapak. Izin tanya, nah, gini. Ekualisasi, contoh. Ekualisasi yang dibuat pemeriksa seringkali menggunakan pendekatan account base. Nah, ini menjadi salah satu metode menguji apakah semua objek pajak
yang dicatat sebagai biaya sudah dilaporkan. Nah, format standar pengakuan jurnal untuk biaya yang menjadi objek PPh, misalnya PPh 23 atas jasa manajemen misalkan ya, jasa konsultan. Ini format dasarnya secara accounting adalah ini. Debit, di situ ada biaya jasa konsultan. Nah, kredit lagi, misalkan debitnya di sini ada PPN masukan, ada kredit lagi misalkan utang usaha, ya ini berarti vendor konsultan, PT konsultan. Kemudian di sini ada kredit utang PPh 23. Nah, ini contohnya biaya konsultan 1.000. Nah, ada PPN-nya 10%. Kemudian utang PPh-nya 2% di sini. Ya. Ya ini. Nah, ketika mengacu pada pasal 8 PP 138 2000. Karena pemotongan pajak dilakukan pada saat, nah ini, A terutang, B atau tergantung peristiwa mana lebih dulu terjadi. Nah, akan tetapi mekanisme pemotongan di atas diubah dengan pasal 15 Undang-Undang PP 94 2010 Junto PP 9 2021. Sehingga saat pemotongan terjadi pada A saat tersedia untuk dibayarkan. Ini khusus dividen. Bapak bisa tadi siapa? Bisa cek ya di situ Pak Miftahudin. Kemudian saat jatuh tempo atau C saat dibayarkan. Sama mana tergantung peristiwa mana dulu terjadi. Nah, di sini dengan demikian tidak akan match antara jurnal di atas. Kenapa? Ketika jurnal kayak gini, belum ada pemotongan, boleh silakan diakui sebagai utang. Karena ini urusan accounting. Tapi kalau ke pajak, potongnya kapan? Ini dia. Gitu Pak, ya Pak Miftahudin. Oke, jadi memang saya melihat pemeriksa rata-rata yang sekarang saya temui, kebanyakan mengacu ke sini, tahun 2000. Karena gampang. Jadi biaya, utang. Kenapa? Logikanya ini. Ketika muncul biaya, logikanya utang. Padahal pemotongannya bukan pada saat pengakuan biaya. Jadi konsep diperoleh dalam bahasa pemotongan PPh itu diterjemahkan ke dalam A dan B. Demikian Pak Miftahudin ya. Oke.
Bu Cecilia Hendrawan, selamat pagi. Mau tanya, di luar materi ini Pak, bila WP UMKM meninggal dunia, usaha dilanjutkan istri, apa yang harus dilanjutkan dari sisi pajaknya? Ya tinggal lapor ke kantor pajak, Bu. Kalau takut lapor kantor pajak, cari konsultan pajak, Bu. Enggak guyonan aja. Ini Bu Cecilia ya. Nanti temenin konsultan pajak, Bu. Bagaimana dengan aset tetapnya, apakah harus ganti nama? Nggak usah, gitu ya. Nggak usah. Ya, dan masa 7 tahun UMKM ini dihitung dari awal lagi ya, Pak. Yang kalau wajib pajaknya beda, ya ganti nama ya, baru. Demikian, Bu Cecilia ya. Pak Yofiansah lagi mau tanya mengenai PP 23 tarif 0,5 omsetnya di bawah. Untuk PT batasnya 3 tahun, tapi ternyata omsetnya masih di bawah. Apa kita harus? Ya berubah lagi menjadi tarif normal 17. Kalau mau PT-nya tutup, buat PT baru lagi, Pak. Gitu ya. Jadi PT tutup, buat PT baru lagi. Ini kalau saya guyonan, CV aja tuh berapa kan ongkosnya cuma 5, bisa 2,5 juta tuh di daerah. Nanti 3 tahun tutup, buat lagi gitu, Pak. Ini celah hukumnya. Baik, Pak Marhainis Widiatmoko, ini kayaknya pengagum Soekarno nih ya, Bung Karno, Pak Marhainis, orang tuanya. Pak Pri izin tanya, apa form atau skema yang menanggapi surat dari KPP? Ada form, ada formnya. Formnya sesuai dengan sesuai dengan kop surat dari masing-masing perusahaan, Pak. Nggak ada ya, nggak ada. Skemanya nggak ada, ya tinggal tangkapin aja. Ya, lu tanya, gua jawab, gitu aja. Formatnya terserah. Menurut PP 23 kan untuk PB final UMKM berlaku 3 tahun. Namun ternyata sampai tahun keempat masih, Pak. Ya, apa tetap sudah dikenaik? Tetap, berarti kembali ke 25, normal. Nggak boleh final lagi. Atau boleh tetap final, mungkin nggak bisa, ya langsung ya. Ngeyel Bapak. Nggak guyonannya. Nggak di situ di PP 23-nya hanya boleh 3 tahun. Ya caranya tadi, Pak, PT-nya ditutup, buat lagi, baru, gitu. Ya, nanti 10 tahun udah 3 PT itu, 4 PT. Ya demikian. Nah, tujuannya sebenarnya gini, Pak. Perusahaan ini kan dianggap 3 tahun, nanti omset terus bertambah lah gitu. Tujuannya ke sana. Jadi nggak layak lagi dapat fasilitas UMKM. Demikian sih. Pengkreditan bukti potong, mau Pak Maulana. Izin bertanya Pak Pri, kami menerima bukti potong 23 sebagai berikut. SPT, namun bukti potong tertanggal, nggak apa-apa, dilaporkan. Apakah dapat dikreditkan? Dapat dikreditkan. Ini kok kayak SPT masa PPN. Ini kan PPH ya. PPH itu bisa. Bapak bisa cek di pasal 16 PP 94 2010. Pak Maulana ya. Ya. Bu Padika Ramadan. Pak Pri mohon penjelasan untuk SHU di koperasi tahun 2021 apakah masih dengan PPN? Kalau 2021 sudah non-objek pajak, sudah bebas. Ya. Oh, ini pembagiannya kapan dulu? Setelah Undang-Undang CK itu sudah bebas, non-objek pajak. Pak David Loa, jasa perantara iklan. Mohon bertanya Pak Pri, bila WPOP atau usaha jasa jual iklan sebagai perantara dan dipotong 22 dan dalam setahun belum bisa mencapai lebih dari 5 miliar. Bagaimana pengakuan PPh-nya? Ya kembali lagi ke, nggak ada masalah, pengakuan PPh atas PPh-nya itu kredit jual iklan sebagai perantara dan dipotong 22. Sebenarnya yang mencapai apanya ya? Bukti potongnya atau omsetnya? Intinya ketika PPh-nya final jadi biaya, kalau PPh-nya tidak final jadi uang muka. Demikian. Pak Christophorus Richard, jasa konsultan. Pak Pri mohon bertanya, apabila perusahaan saya sudah melakukan pembetulan genteng pabrik dan perbaikan jalan listrik, namun vendor bukan berasal konstruksi dan tidak memiliki SUJK dan SBUJK, sehingga kami lakukan pemotongan 23. Apakah DJP bisa menarik? Bisa, Pak, terus terang kalau jasa konstruksi itu dispute. Kenapa dispute? Jadi gini, Bapak bisa cek di pasal 19 PP 94 2010. Ya. Sebentar, saya buka nih PP 94 2010 ya. Jadi ini Pak siapa tadi? Pak Richard ya. Pak Christophorus Richard.
Jadi PP 94 2010 pasal 19 itu memberikan ilustrasi begini. Dalam hal penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan peraturan pemerintah sendiri, atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud. Jadi kalau ada tarif PPh final, pakai itu PP-nya. Nah, kalau transaksi yang terjadi itu bagian dari transaksi jasa konstruksi, otomatis kena PPh final. Itu. Nah, ini memang kalau di PP 51 2008 itu kan usaha jasa konstruksi. Nggak mesti punya SIUJK, yang penting kualifikasi, ada atau tidak, gitu ya. Baik. Kita lanjut. Ya. Pak Muhammad Irfan Maulana, izin bertanya terkait bebas sewa, Pak. Jika di kontrak sewa nominal 100 juta, lalu ada pernyataan dalam kontrak ditanggung oleh pihak penyewa, lalu DPP bebas sewa. Yang diakui mana, Pak? Jika di kontrak sewa nominal ada 100. Sewa nominal tetap 100, otomatis DPP yang diakui di mana, Pak? Nah, itu kalau saya melihat di sini DPP-nya tetap 100. Kalau kontraknya misalkan ya ditanggung oleh penyewa, seharusnya penyewa langsung nyebut angka sewanya bukan 100, Pak. Tapi 111. Jadi kalau melihat kontrak ini terdiri 100. Ya. Demikian, Bu Erlin. Izin bertanya Pak Pri, mau tanya apakah intinya perusahaan kategori final seperti developer tidak terpengaruh? Ya, tidak terpengaruh. Untuk PPh 21-nya. Ya. Pak Alex Tan, mohon bertanya. Kembali Pak, terkait PPS 2022 untuk biaya pribadi. Jika kami terdapat sertifikat tanah atas jaminan penagihan utang pada tahun 2014 dan belum dilaporkan di SPT sampai dengan 2020, pada tahun 2021 ini sertifikat tersebut sudah di HM, tapi tidak terjadi transaksi jual beli. Padahal dapat masukan dalam PPS ya Pak. Bapak mau ikut yang mana Pak? Nah, Bapak nggak jelas soalnya. Soalnya kalau kayak gitu, jawaban saya sertifikat tanah atas penjaminan penagihan utang itu artinya tanah itu 2014 Pak. Ya, 2014. Nah, kalau memang itu tanah WP orang pribadi belum masuk, ya masukkan. Ikut kebijakan 1, skema 1. Masalahnya adalah orang pribadi itu alumni TA1 enggak? Kalau alumni bisa, tapi kalau enggak bisa gitu. Enggak bisa ikut yang 2, Pak. Demikian. Pak Darmawan Arifin, selamat siang Pak Pri. Apakah SPDK mengenai income yang belum dilaporkan dapat kita ke AR bahwa kita kemudian untuk ikut PPS-nya? Bisa, silakan. Ya, tinggal AR-nya mau apa enggak gitu. Bisa sih. Ya, demikian. Pak Felix, Pak Pri, jika WPOP ikut TA 2016 mau ikut PPS atau omset usaha yang belum dilaporkan berupa uang selama kalau OP silakan berupa uang selama 2016. Jika ikut PPS maka PPN atas nama tersebut tidak akan dimasalahkan. Ya masih dipermasalahkan Pak, karena tidak ada jaminan gitu ya. Jadi yang nggak dipermasalahkan kan yang aset yang kita pakai untuk ke daftar harta, tambahan harta. Demikian. Jadi memang itu kayak jebakan Batman sih. Ya. Bu Pak Aning atau Ibu Aning? Bapak kali ya? Atau Ibu? Assalamualaikum Pak Pri, izin bertanya, kalau ada kasus seorang karyawan status K2, namun di tahun 2020 keduanya sudah WNPB, apakah status karyawan itu berubah tetap? Tetap K2. Status itu per tanggal 1 Januari. Demikian. Bu Riani Megawati. Wah, ini Megawati. Ya. Siang Pak Pri, selamat siang. Izin bertanya untuk transfer uang ke luar negeri lewat money changer kali Bu. Kalau money charger itu, saya juga mau tuh beli tuh. Kalau ada money charger itu ya. Berarti uangnya bisa dicas itu kan. Kayak HP sama laptop aja ini. Ini guyonan aja Bu Riani ya. Money charger saya mau Bu, kalau Ibu jualan tuh. Money charger berarti uangnya bisa dicas gitu ya. Kalau logika saya baterai dicas kan isi lagi. Jadi kalau money charger uangnya dicas nambah. Kalau cuma transfer uang ke luar negeri, ini transfernya dalam rangka apa Pak? Perusahaan pengenaan pajak, saya nggak bisa jawab. Transfernya karena memang pinjaman atau karena transaksi jasa nih? Enggak, saya nggak bisa jawab, Bu. Ya, kalau jasa ya nanti lihat dulu transaksi detailnya. Kalau singkat kayak ini saya nggak bisa jawab. Bu Meisha Martasari,
Izin bertanya Pak, mengenai PP21 yang pemerintah, penjualan saat penggajiannya di mana? Saya sudah buat ya, Bu Meise, ini sudah dijawab. Hilang lagi ya. Nih, ya. Jurnal PP21 ditanggung pemerintah pemberi kerja tanpa DTP. Ini. Kemudian ketika DTP ini jurnalnya dibalikin. Utangnya tetap didebet, kreditnya bukan ke kas negara tapi ditransfer ke pegawai, bukan kas negara. Saya tulis di sini ya. Ya. Baik. Pak Heri, mau tanya Pak tentang PD21. Karyawan penerima DT tiap bulan 100.000, berhenti pada bulan April, setelah dihitung PD21 atas karyawan dia bebas utangnya nihil. Atas DP yang dilaporkan Januari sampai Desember, total negara itu perlu dibetulkan dan bagaimana? Apakah nihil atau dilapor LB? Oh, kalau keluar ya, penerima DT tiap bulan berhenti pada bulan April, setelah dihitung PPh DT1 atas karyawan dia terutang nihil. Kalau nihil ya atas DTP 1 yang dilaporkan Januari Maret total itu perlu dibetulkan, perlu ya, karena pada dasarnya nggak terutang DTP supaya nantinya nihil. Memang pasti lebih bayar itu di SPT ini ya. Oke, baik. Jadi kalau nggak dibetulkan juga sebenarnya nggak ada masalah ini, karena kecil lah ini, nggak terlalu ini ya. Baik gitu. Wali ahli waris Bu Karni Suaiti, ini teman-teman main ini SMP ya, Karni Suaiti. Ya, izin bertanya Pak Pri, saya ditunjuk sebagai wali dari seseorang anak, wali murid atau wali santri. Anak yang tinggali warisan dari orang tuanya. Tapi secara hukum hukum karma. Tapi secara hukum karena ya bacanya gimana? Tapi secara hukum karena secara hukum. Karena anak di bawah umur, semua urusan penyimpanan harta peninggalan anak diatasnamakan pada saya. Padahal harta bukan milik saya. Saya hanya dipakai nama sebagai wali yang sah. Bagaimana pelaporan hasil sewa dari anak dimasukkan ke SPT siapa? Dan semua warisannya dimasukkan daftar RT siapa? Yang jelas anak itu ke walinya. Ya, anak itu ke walinya. Ya, kalau misalkan wali dari keluarga nggak ada, berarti kan wali hakim. Nah, itu harus ada secara hukum harus ada wali hakim di situ menentukan siapa yang sah. Demikian, Mbak Sun Ai. Ya. Lebih bayar PPN Ibu Ninyoman Diah Widiastri. Pak Pri teman saya ada terima SP23 karena melaporkan PK0 dan mengkirim faktur pajak masukan sehingga menjadi lebih bayar karena tidak jualan selama 2 bulan. Solusinya bagaimana? Ya, PK0 itu sekarang, nah ini kurang lengkap informasi. Ini baru berusaha atau memang tidak jual selama 2 bulan, atau kalau memang sebelumnya ada, silakan. Ya, ini saya agak bingung karena nggak lengkap nih. Ceritanya gini, Bu Diah ya. Pilihannya adalah kalau memang dia dari awal tahun, kemudian 2 bulan nggak ini, masih bisa dikreditkan, masih bisa nanti akhir tahun direstitusi. Kalau sudah berjalan, nggak apa-apa, tetap bisa diklaim, direstitusi. Gitu, nggak ada masalah ya. Baik, Pak Dr. Agus Pandoman. Oke, Pak mohon penjelasan tentang badan hukum yang sudah dibubarkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak yang belum terbayar. Badan hukum yang sudah dibubarkan, harus dilihat dulu Pak, pembubarannya itu ada 2 step di Kumham. Nah, kalau step pertama berarti dilaporkan ke Kumham, nanti proses berikutnya baru nanti pencabutan NPWP. Kalau konteks pembubarannya di sini, ini otomatis masih ada tanggung jawab pajak. Nah, yang tanggung jawab berarti si likuidator, Pak, kalau tahap pertama. Jadi ceritanya kan gini, direksi membuat pertanggungjawaban kepada pemegang saham, release and discharge keluar, barulah kemudian direksi diambil mandatnya oleh pemegang saham nanti nunjuk. Proses pembubaran berikutnya itu nanti likuidator. Nah, likuidator ini yang nanggung. Nah, siapa uangnya dari mana tergantung kontrak antara likuidator dan pemegang saham. Ya, bisa dari pemegang saham, bisa dari likuidator, tergantung kontraknya. Barulah kemudian setelah
proses ini kemudian ngajuin penghapusan NPWP atau pencabutan PKP, nanti diperiksa, bayar pajak. Nah, di situ likuidator. Tergantung tadi kontrak antara likuidator dengan pemegang saham. Demikian, Pak Dr. Agus Pandoman. Alhamdulillah Ibu Bapak, akhirnya kelar juga 43 pertanyaan tersisa dari webinar khusus tentang Q&A yang berkaitan dengan imbalan natura sebagai hasil dari pengesahan Undang-Undang HPP. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.